sang mentari. Modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Nah di situ tuh ada visi saya buat yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, kemudian beradab dan berilmu. Nah untuk mewujudkan visi itu ada prakarsa perubahan yang saya buat, yaitu meningkatkan pemahaman matematika peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran GeoGebra. Nah, jadi di sini saya udah mulai rancang-rancang nih kira-kira LKS yang mau dikerjakan siswa seperti apa. Seperti ini saya buat lembar kerja siswa eksplorasi grafik fungsi kuadrat. Biasanya kan kita kalau menjelaskan grafik fungsi kuadrat itu ada langkah-langkahnya ya. Menggambar itu pertama bentuk titik foto dengan sumbu X, kemudian dengan sumbu Y, kemudian titik baliknya baru digambar. Nah dan itu juga memakan waktu yang lumayan lama. Jadi saya berinisiatif untuk menggunakan aplikasi GeoGebra yang mana tinggal input nanti langsung thread keluar gambarnya gitu. Menurut Bu Tuti gimana langkah yang saya lakukan ini? Kalau menurut saya yang sudah Bu Mary rencanakan sudah bagus, dan apalagi juga sudah menggunakan operasi IT dengan aplikasi GeoGebra, itu malah lebih memudahkan anak untuk menampilkan sebuah gambar dengan bentuk fungsi kuadrat ini. Itu sudah cukup bagus untuk aplikasi ke materi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Ya, jadi nanti ini saya buat dulu program rencananya gitu kan, apa aktivitas-aktivitas yang mau dilakukan. Setelah itu baru dilaksanakan di kelas. Rencananya di kelas 11 IPA 1 diadakan semacam kelompok 5 kelompok gitu, yang mana kelompok itu heterogen, ada yang siswa kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Dan di situ saya minta mereka untuk mendownload dulu di HP masing-masing karena memang dibutuhkan di sini IT, HP-nya memang dibutuhkan. Setelah itu udah siap nanti HP-nya digunakan, kemudian dikumpulkan kembali jika memang pelajaran berikutnya tidak membutuhkan. Mungkin bisa seperti itu ya teknisnya ya Bu Tuti ya. Artinya menggunakan IT, mereka pakai handphone masing-masing kan ketika pas pelajaran saja. Salah. Dan kemudian untuk yang kelompok heterogen saya rasa bagus. Kemudian Ibu bagaimana cara menentukan anak itu berkelompok heterogen? Jadi cara ibarat mengelompokkan, ditanya ke wali kelasnya dan kemudian kepada Bu Merlia juga gitu, yang mana yang selama beliau mengajar itu siapa kira-kira yang bisa kemampuan tinggi untuk jadikan ketuanya. Nanti baru mereka itu saling diskusi yang mana yang kemampuan tinggi ini mengajari kepada yang kemampuan sedang dan rendah. Bagus Bu. Ya, oke, berarti kira-kira seperti itulah teknisnya Bu Tuti ya. Oke, terima kasih ya masukannya Bu Tuti, mudah-mudahan berjalan lancar. Hari ini ya silakan nanti pakai mentimeter, ini hasilnya. Ternyata keadaan kita semuanya alhamdulillah baik, sehat ya. Walaupun ada yang sedikit yang apa tadi ya, ada yang tidak sehat karena mumet. Mudah-mudahan sebentar lagi mumetnya hilang. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat sehingga dapat melanjutkan pembelajaran. Jadi pada hari ini kita belajar menggunakan media pembelajaran interaktif, namanya adalah GeoGebra. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu mengeksplorasi dan menemukan hubungan antara, tadi aku lupa ya bilangnya ya, ini koefisien dan determinan fungsi kuadrat dengan bentuk grafik fungsi kuadrat menggunakan media pembelajaran interaktif GeoGebra. Jadi tujuan kita pada hari ini apa? Mencari hubungan antara koefisien
determinan fungsi kuadrat dengan bentuk fungsi kuadratnya menggunakan apa? Menggunakan media pembelajaran interaktif GeoGebra. Oke, boleh responnya ya. Sekarang kita respon aja ya. Oke, jadi sekarang udah kita bentuk kelompok. Silakan dikerjakan di kelompok masing-masing. Jelaskan soal nomor 2, berapa A-nya diambil, B-nya berapa, C-nya berapa, sampai membuat jadi gambarnya. Oke, silakan. Nomor 2 A-nya ada 1, B-nya ada min 4, C-nya ada min 6, lalu B-nya min 4. Min 1 dikali min 4, min 4. Min 1, ini min kali min jadi plus enggak? Ini pakai ini atau enggak? Oh enggak, berarti 1 N-nya dihapus, buat min 1 gitu aja, A-nya min 1. Oh 1 N-nya hapus. Ini B-nya min 4, F-nya hapus ya. Terus selanjutnya Diskriminannya 40, B kuadrat dikurang 4 dikali A kali C. oke. Hasilnya 40. Jalannya ada dibuat nggak? Tadi udah. Buatnya di situ juga langsung boleh. Ya, nanti dibuat ditambah ya. Jadi kita tahu jalan mendapatkan 40-nya itu. Oke, lanjut. Buat grafiknya kan udah tadi di input di sini. Coba cara inputnya di-clearkan lagi. Coba Ibu mau lihat cara inputnya. Di-clearkan boleh atau yang baru boleh. Ya. Input Ya, ada silakan. A-nya X kuadrat, X kuadrat ditambah min 4 X ditambah min 6. Hasilnya ini. Oh, jadi kurvanya menghadap ke atas gitu ya. Kurvanya menghadap ke Berarti atas. ini ke titik Titik. potong dengan sumbu X-nya kelihatan ini ya. Iya. Tapi memang tidak pas di angka ya, kayaknya berkoma deh kayaknya Iya, ini ya. iya. Ini titik potong dengan sumbu Y-nya udah ada. Ini titik puncaknya ya. Titik puncaknya berapa nih ketemunya nih? 10 di atasnya ini berapa? Teorinya 2. Jadi 2,10. Iya. Oke, udah paham ya? Oke, silakan lanjutkan kembali. Oke, nanti kita presentasi sebentar lagi ya. Enggak, udah ini aja. Enggak usah ini. Cuman yang FF, iya, FF-nya aja. Lihat grafik. Apa ini? Dihapus. Ya nggak mau gerak deh. Oh, sudah. Begini. Dia ke atas tuh. Oh, di atas nggak kenal. Kayaknya dia tadi posisi. Ya, coba di sini. Gabung. Ya, baru. Udah bisa tadi. Sudah, Bu. Pengaturannya ya. Iya. Tinggal dikeluarin. Dikecilin gitu aja. Besarin. Oke. Oh, dia di atas gini, Bu. Ya. Dia di atas gini. Iya, nggak apa-apa. Dia tergantung pengambilan nilai ABC-nya, nggak masalah mau di atas dia ya. Nanti itulah kan kamu bisa menyimpulkan tuh. Kalau ini kok ke atas ya dia. Oh, ini kok ke bawah ya gambarnya ya. Nah, dari situ dari bervariasi nilai ABC itulah bisa kita menyimpulkan nanti. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke ya, nanti buat kesimpulannya ya. Nah, setelah kamu buat gambar yang ini tadi, hasil dari GeoGebra kan udah kamu gambar nih. Ini gambarnya yang pertama dia terbukanya ke bawah, ini terbukanya ke atas. Ini tergantung kan nggak kena di sumbu X ya. Ini kena sumbu X gitu ya. Nah, dari sinilah kamu menyimpulkan di lembaran kedua ini ada pertanyaan kan? Apa yang dapat Anda simpulkan? Bagaimana perubahan bentuk grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A? Kamu udah ngambil A-nya bervariasi nggak tadi? Iya. Coba, yang pertama berapa ngambil A-nya? Pertama ada min 3, Min kedua 3. ada 1, yang Iya. ketiga ada 2, yang keempat ada 5. Ya, ketika kamu mengambil min 3, grafiknya terbuka kemana? Bawah, Pada saat mengambil 10? ke atas. Ya,
Jadi kalau begitu bisa kita simpulkan nggak ketika mengambil di bawah 0, berarti A-nya kecil dari 0, negatif 3 kecil dari 0 nggak? Itu grafiknya terbuka ke bawah ya? Nah, ketika kamu mengambil A-nya besar dari 0, Ke atas. nah kan itu bisa jadi satu kesimpulan. Itu berdasarkan nilai A baru. Paham nggak? Nah, silahkan dibuat kesimpulannya. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan hasil soal yang telah kami kerjakan. Yang pertama ada nilai fx-nya min 3x2 ditambah 2x tambah 5. Oke, silahkan di input nilai A. Hanya min 3. A-nya min 3. Oke. Di dalam kotak. Dalam kotaknya. Ada yang kotak itu loh. Bisa Nih, bisa. yang dalam kotak ini. Kotak. Min 3. Min 3. Temannya boleh, temannya. Ya, betul. Ya, min 3. Lalu B-nya 2. C-nya 5. Udah. Boleh di enter hasilnya gimana? Biarkan digambar. Boleh digerakkan gambarnya. Tekan klik. Digerakkan boleh. Tahu cara gerakannya? Tekan ini dulu. Tangan kamu sebelah sini satu lagi. Nah, gerakkan. Ini gambar tengahnya. Di kurvanya digerakkan, kurvanya bukan itunya, kurvanya. Nah, gerakkan. Nah, gitu. Nah, itu hasilnya ya. Oke. Kurvanya menghadap ke bawah ya, terbuka ke bawah ya. Nanti kamu ini baru coba dulu, nanti baru ambil kesimpulannya ya. Oke, lanjutkan. Yang nomor 2 ya, Bu. Ya. Silakan kelompok lain ditanggapi kelompok yang penyajinya. Kelompok 2 ingin bertanya. Oke, silakan. Boleh berdiri. Ya. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin bertanya. Untuk posisi grafik terhadap sumbu Y yang dipengaruhi oleh nilai C itu lebih jelasnya itu seperti apa? Yang jelasnya kan nilai C itu kan mempengaruhi terhadap sumbu Y. Posisinya itu seperti apa? Apakah nanti dia sebelah mana dari sumbu Y itu tersebut? Oke, silakan. Bisa lebih diperjelas. Ya, silakan kelompok penyaji. Posisi grafik terhadap sumbu Y yang dipengaruhi oleh si C. Tadi kalau C-nya besar dari 0, gimana grafiknya? C-nya sama dengan 0, gimana grafiknya? Tadi udah dibacain kan? C-nya kecil dari 0, gimana? Silakan ditanggapi. Enter aja. Enter. Dari ini semua kami menyimpulkan perubahan bentuk grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A. Jika nilai A-nya positif, maka grafik akan terbuka ke atas. Dan sebaliknya, jika nilai A-nya negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah. Jika nilai A semakin besar, maka grafiknya akan menjadi semakin kecil. Kemudian, perubahan bentuk grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Jika nilai diskriminannya lebih besar daripada 0, maka grafik parabola memotong sumbu X. Sedangkan jika D-nya nilai diskriminannya sama dengan 0, maka grafik parabola menyinggung sumbu X. Dan jika D lebih kecil dari 0, maka grafik parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Kemudian perubahan bentuk grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai AB. Jika A dan B bertanda sama, maka sumbu simetri berada di sisi kiri sumbu Y. Sedangkan jika A dan B berlainan tanda,
maka sumbu simetri berada di sisi kanan sumbu Y. Jika B sama dengan 0, maka sumbu simetri berada tepat di sumbu Y. Kemudian untuk perubahan bentuk grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai C, jika C besar dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y. Jika C sama dengan 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y di titik 0,0. Jika C kecil dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y negatif. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami tadi. Sampai sini apakah ada yang ingin di... Tadi di kelas 11 IPA 1 mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis IT, yang mana aplikasi yang digunakan tadi GeoGebra, dan saya lihat anak-anak itu terlihat lumayan antusias lah. Karena kenapa? Karena dia langsung divisualisasikan, dia tinggal input nilai, berapa nilai A-nya, B-nya, dan C-nya, lalu langsung terbentuk grafiknya, dan itu saya rasa mereka cukup senang tadi. Jadi mungkin dari yang saya alami ini, yang tadi saya praktekkan ini, saya berbagi dengan Bu Tuti, mana tahu nanti ketemu juga dengan pembelajaran fungsi kuadrat ini. Jadi saya rekomendasikan aplikasi ini juga bisa Bu Tuti gunakan gitu. Jadi kalau saya perhatikan ya cukup bagus. Jadi dan kalau untuk antusias anak, saya rasa memang dengan cara inilah sepertinya kita untuk membangkitkan antusias anak, apalagi dengan menggunakan IT zaman sekarang pun ibaratnya anak memang dengan IT ini cepat rasanya nangkapnya gitu. Dan juga apalagi ini mungkin bisa untuk inspirasi saya juga nanti untuk belajar, jika nanti saya mengajar di kelas 11 ya mungkin bisa saja saya gunakan ini gitu. Terima kasih untuk praktik dari ibu yang mungkin nanti saya juga bisa mempraktikkan ke yang saya ajarkan. Ya, alhamdulillah ada sedikit peningkatan dari tahun lalu, yang mana kita mulai bergerak di sini untuk menggunakan IT karena memang tuntutan zaman anak-anak kita sekarang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kita mendidik atau menuntun sesuai dengan tuntutan kodratnya dan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, saya rasa mungkin bisa dijadikan referensi untuk Bu Tuti dan Ibu Maria dan Ibu Dewi. Kita sama-sama berkolaborasi bagaimana bisa mewujudkan visi pribadi saya dulu dan bisa merujuk kepada visi sekolah kita. Amin. Oke, udah.